Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Sri Hidanah Magister Sains, selaku pembicara kita pada hari ini. Yang saya hormati penanggung jawab IMAKAHI Cabang Universitas Udayana. Yang saya hormati penanggung jawab IMAKAHI Cabang Universitas Nusa Cendana. Yang saya hormati Kak Ahmad Rizky Admi, penanggung jawab IMAKAHI. Waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, yaitu Fusion, IMAKAHI Fusion Discussion. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa, persilahkan. Berdoa dapat dilanjut di lain waktu. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada pembukaan yang dilanjut dengan sambutan Ketua Pelaksana dan sambutan penanggung jawab PC IMAKAHI UNER. Selanjutnya ada pemaparan latar belakang, kemudian ada materi yang dilanjut dengan focus group discussion atau FGD, dilanjut kemudian pemaparan hasil, kemudian ada tanggapan terhadap pemaparan hasil kelompok diskusi, pemantapan output, dilanjut kesimpulan moderator dan penandatanganan berita acara, dan terakhir penutup serta foto bersama. Saya juga akan membacakan aturan kegiatan Fusion hari ini. Tolong PPT-nya bisa di next. Oke. 1. Peserta dilarang membuat gaduh dan berperilaku tidak sopan selama acara berlangsung. 2. Peserta diharapkan sudah hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat pemaparan hasil diskusi dan sesi tanya-jawab pemateri yang dipandu oleh moderator. 4. Peserta diperbolehkan menyalakan kamera selama kajian berlangsung. 5. Peserta wajib mengikuti fokus group discussion yang akan dilaksanakan melalui grup lain. 6. Peserta terbagi menjadi 3 kelompok diskusi yang akan dibagikan oleh moderator. 7. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab pemateri atau pada saat fokus group discussion kepada panitia dapat melalui fitur chat Google Meet dengan menyebutkan nama. 8. Peserta wajib mengisi presensi melalui link Google Form yang akan dibagikan panitia saat acara berlangsung. Diharapkan peserta dapat menaati aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Elisa Diah Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan Fusion atau IMAKAHI Fusion Discussion. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Sri Hidana MS selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ketua PC IMAKAHI UNER 2020, Ahmad Rizky Admi. Yang saya hormati pengurus PC IMAKAHI Udayana 2020 dan pengurus PC IMAKAHI Undana 2020 yang telah hadir dalam Fusion kali ini, serta teman-teman semua dari PC IMAKAHI UNER. Adapun tema yang dibahas pada kajian kali ini yaitu ketahanan pangan Indonesia melalui swasembada daging si komandan. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berupaya untuk mewujudkan swasembada daging pada 2026 melalui program si komandan atau sapi kerbau andalan negeri.
Semoga dalam kajian kali ini kita dapat mengambil ilmu dan juga pengetahuan dari tema yang telah diangkat dalam kajian. Demikian sambutan yang saya berikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kemudian kepada penanggung jawab cabang Imakahi Universitas Airlangga, Kak Ahmad Rizky Admi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Sri Hidana selaku pemateri, yang saya hormati pengurus cabang Imakahi Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana, yang saya banggakan teman-teman pengurus cabang Imakahi Universitas Airlangga. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hidana karena sudah mau menyempatkan hadir dan sharing di acara kajian kami hari ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Imakahi dari Udayana dan Undana karena sudah mau diajak berkolaborasi bersama PC Imakahi UNER. Sekedar informasi teman-teman, jadi acara Fusion ini merupakan acara tahunan yang berupa kajian bersama PC-PC Imakahi lainnya guna menjalin tali silaturahmi dan sharing antar pengurus, khususnya Departemen Kastrat. Untuk tahun lalu, acara Fusion ini kami laksanakan bareng anak-anak UB dan UWKS. Untuk tahun ini karena pandemi ya dan pelaksanaan online, jadi kami berpikir kenapa nggak yang jauh sekalian gitu. Jadi mengajak teman-teman dari Udayana dan Undana untuk sharing-sharing dan kajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat baik bagi kita sendiri maupun untuk masyarakat ke depannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Saya akan memperkenalkan moderator yang memimpin kita pada hari ini, yaitu Virginia, staf bidang kebijakan profesi PC Imakahi UNER. Kepada Virginia, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih banyak kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk saya di sini berperan sebagai moderator memimpin jalannya diskusi fusion kita siang hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai ketahanan pangan Indonesia melalui swasembada daging. Adapun rangkaian acara yang akan saya pandu pada siang hari ini adalah pembacaan latar belakang. Saya harapkan kepada seluruh peserta telah membaca latar belakang yang kami berikan. Yang kedua adalah penyajian materi oleh Profesor Dr. Insinyur Sri Hidana. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Lalu ada sesi fokus group discussion dan pemantapan output serta pembacaan lembar pengesahan. Langsung saja, demi mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit latar belakang. Pembangunan peternakan merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan ketahanan dan meningkatkan kesejahteraan petani ataupun peternak. Kebutuhan daging nasional ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri karena pertumbuhan populasi sapi dalam negeri masih rendah atau belum optimal. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berupaya untuk mewujudkan swasembada daging pada tahun 2026. Dikutip langsung dari situs resmi di JH pada tahun 2019. Mohon maaf, slide-nya masih kembali. Kini, upaya untuk mewujudkan swasembada tersebut tidak sebatas pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, namun juga disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal.
Konsep ini selaras dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Next. Mencermati hal tersebut, dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi, pemerintah menjalankan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau yang biasa disebut dengan UPSUSIWAP yang diamanatkan dalam Permentan nomor 48 tahun 2016. Pada tahun 2020 ini, melalui Permen nomor 17 tahun 2020, Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mencanangkan suap baru yang disebut dengan Sikomandan. Sikomandan adalah program pengganti dari UPSUSIWAP untuk meningkatkan populasi sapi atau kerbau di Indonesia. Next. Langsung saja, kita akan mendengarkan materi mengenai swasembada daging dan mengenai UPSUSIWAP dan Sikomandan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Srihidana, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Oke. Beliau lahir di Kulon Progo pada tanggal 3 Agustus 1961. Pendidikan yang pernah beliau enyam sendiri adalah S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Erlangga. Jabatan fungsional yang sedang beliau ampu saat ini adalah sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Produksi Ternak Departemen Peternakan Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Dan jabatan struktural yang sedang beliau ampu adalah sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Inovasi LPI di Universitas Erlangga. Next. Berikut adalah mata kuliah yang beliau ampu di Prodi S1 Kedokteran Hewan dan Prodi S2 di Agribisnis Veteriner. Next. Prodi Paramedik Veteriner atau Fakultas Vokasi yang beliau ampu. Next. Berikut adalah pengalaman jabatan, dan sampai saat ini beliau masih menjabat sebagai anggota Badan Pertimbangan Fakultas di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Inovasi di Universitas Erlangga, sebagai anggota tim penyeleksi beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menjadi reviewer penelitian bersertifikat dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, serta menjadi tim Komisi Etik FKH UNER. Next. Berikut adalah pengalaman penelitian dan publikasi yang beliau lakukan. Next. Berikut adalah hilirisasi dan produk hilirisasi di industri, serta beliau pernah melakukan pengabdian masyarakat dengan pendanaan DRPM dan dana internal dari universitas. Next. Berikut adalah TEN atau HKI yang pernah beliau capai. Next. Berikut juga buku yang pernah beliau susun. Berbanyak sekali. Next. Dan penghargaan yang pernah beliau capai. Oke, next. Oke, langsung saja kepada Profesor Dr. Insinyur Srihidana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dari Imakahi UNER, kemudian Imakahi Udayana, dan adik-adik Imakahi dari Undana ya. Jadi ada dari 3 perguruan tinggi. Semoga sehat semuanya ya adik-adik. Ya, semoga sehat semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini karena memang kondisinya sedang pandemi ya, sehingga kita
bisa melakukan kajian ini dari rumah masing-masing ya, jadi lebih efisien. Jadi yang dari Undana atau Udayana tidak perlu mengeluarkan biaya ya untuk sampai ke UNER. Jadi ini berkah dari pandemi ya. Baik, jadi saya pada pagi hari ini diminta adik-adik dari IMAKAHI FKH UNER untuk menyampaikan terkait dengan swasembada daging ya, melalui si komandan ya, upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak ya. Jadi mungkin kalian juga paham ya terkait dengan sapi potong ini memang akhir-akhir ini lagi menjadi topik yang sangat menarik ya, topik yang sangat menarik. Beberapa hari yang lalu itu hari Kamis saya juga menguji disertasi S3 di Universitas Brawijaya. Itu juga dia meneliti tentang strategi pengembangan sapi potong ya. Jadi memang apa ya, sapi potong ini suatu komoditas yang apa ya, sempat juga menjadi gonjang-ganjing secara nasional ya. Kalau saudara cermati ya, usaha sapi potong di Indonesia ya, di Indonesia itu memang masih didominasi ya, masih didominasi oleh peternak rakyat ya, peternak rakyat dengan jumlah pemeliharaan itu hanya 1 sampai 2 ekor ya, 1 sampai 2 ekor. Nah, kemudian yang skala usaha itu sangat sedikit. Nah, itu persoalannya. Nah, karena usahanya itu hanya 1-2 ekor, nah itu kemudian sulit untuk mencapai efisiensi yang bagus gitu ya. Karena misalnya peternak tersebut mau menggunakan teknologi fermentasi gitu ya kan, lah cuma punya sapi 1 ekor kok mau buat fermentasi, ribet gitu katanya kan gitu. Itu yang kemudian kenapa perkembangannya itu sangat tidak bagus ya. Kemudian kalau kita hanya mempunyai 1-2 ekor itu memang tujuannya kan bukan profit oriented ya, tujuannya itu bukan profit oriented tapi hanya sebagai tabungan ya. Tabungan itu ya kalau menjualnya tidak harus menunggu sampai puncak produktivitasnya tercapai ya. Tapi menjualnya itu ya kalau butuh uang, misalnya mau hajatan, sapinya dijual, mau anaknya ada yang mau kuliah gitu ya, sapinya dijual gitu ya. Jadi sekalipun itu secara performan itu belum mencapai puncak produksinya. Nah, ini yang kemudian cost-nya itu menjadi tidak efisien ya. Jadi itu yang pertama harus kita pahami bahwa memang kebanyakan adalah peternakan rakyat gitu ya, sehingga kalau dipelihara seperti itu menjadi tidak efisien. Nah, mungkin langsung next di apa? Nah, baik ya. Nanti sambil saya jelaskan satu-satu ya, bahwa pembangunan subsektor peternakan itu bertujuan ya untuk mencapai ketahanan pangan ya melalui penyediaan protein hewani asal ternak ya. Indonesia itu akan menuju swasembada protein hewani. Nah, untuk sumber protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat ini berasal dari keanekaragaman ternak ya. Sedang langkah untuk swasembada daging ini yang pemerintah adalah peningkatan produksi ya, dan reproduksi dari sapi dan kerbau. Ya tadi ada Upsus
siwap, ada si komandan. Nah, ini kan dalam rangka penguatan peningkatan produksi dan reproduktivitas dari sapi dan kerbau. Kemudian selain itu juga mendorong bertumbuh kembangnya ternak kecil seperti kambing dan domba, ya. Kemudian juga kelinci, ya. Kelinci ini bisa sebagai penyedia daging alternatif, ya. Kemudian perunggasan dan juga di sapi perah, ya. Ini selain tapi yang UPSUS siwap dan si komandan ini memang lebih kepada sapi dan kerbau. Sebetulnya saat ini Indonesia itu telah mencapai swasembada daging ayam, ya. Bahkan telah mampu mengekspor ayam tetas, ya, telur ayam tetas, ya, hatching eggs, ya, ke Myanmar, dan telah mengekspor daging ayam olahan ke Papua Nugini, ya. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan baik itu di produk pertanian lainnya ataupun di dalam hal ini daging, ya, maka yang disebut ketahanan pangan itu tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, ya, tetapi juga kemampuan, ya, kemampuan untuk mengaksesnya, termasuk membeli pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun, ya. Jadi ini yang dimaksud ketahanan pangan itu seperti itu, ya. Next. Nah, persoalan di Indonesia ini penyediaan daging sapi, ya. Ini ada gap antara konsumsi dan produksi, gitu, ya. Jadi konsumsinya jauh lebih tinggi dibanding produksi nasional, ya. Sehingga ada gap seperti tahun 2020 ini, ya. Kalau kita lihat konsumsinya itu 717.150 ton, ya. Sedangkan produksi nasionalnya hanya sekitar 422.533 ton, sehingga ada kekurangan berapa ton di situ? Ada kekurangan 300.000 ton. Nah, ini next. Ya, jadi tadi ada kekurangan 300, ya, sekitar 300.000 ton, ya. Jadi sampai hari ini itu Indonesia itu masih mengimpor sapi, ya, masih mengimpor daging sapi, ya. Kebutuhan daging sapi nasional yang tadi kan sekitar 700.000 ton per tahun, ya. Kemudian produksinya hanya 400 ton, sehingga akan ada kekurangan sekitar 300.000 ton. Maka kita melakukan impor, ya, sebanyak 300.000 ton itu, ya. Nah, 300.000 ton itu setara dengan 1,3 juta ekor sampai dengan 1,7 juta ekor sapi, gitu, ya. Jumlah inilah yang kemudian harus dipenuhi oleh peternak Indonesia, peternak kita, kalau kita mau swasembada daging, ya. Jadi banyak yang harus dikejar, ya, 1,3 juta ekor per tahun, ya, per tahun ini agar kita bisa mencapai swasembada daging. Nah, swasembada daging juga ditempuh dengan penambahan indukan impor, ya. Jadi kalau impor itu tidak hanya bakalan saja, tetapi juga harus menambah impor indukan, ya. Jadi oleh pemerintah maupun peran dari kontribusi swasta, ya. Jadi kalau saudara ketahui bahwa feedlotter yang
mengimpor sapi bakalan itu juga wajib ya mengimpor sapi indukan. Proporsinya bagaimana kalau kita impor 5:1 ya. Jadi kalau misalnya kita mengimpor bandingannya 5:1 ya. Yang 1 itu adalah indukan, yang 5 itu bakalan. Nah, itu. Jadi sekarang ini feedlotter misalnya kalau di Jawa Timur itu ada PT Santori ya. Ada PT Santori. Itu mereka kalau mau ngimpor bakalan ya harus disertai dengan mengimpor indukan. Itu yang dilakukan untuk mencapai dari swasembada daging ini. Next. Next. Nah, bagaimana alur dari swasembada daging ini ya? Jadi sejak awal menjabat waktu persisnya tahun 2005 ya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya itu sebetulnya sudah menargetkan swasembada daging sapi itu dicapai pada 2010 gitu ya. Tapi saat tanda-tanda tidak tercapai ya kemudian diundur menjadi tahun 2014 ya. Sebetulnya pada tahun 2011 itu populasinya itu cukup ya, Ada 14,8 juta ekor ya. Kemudian karena dirasa cukup maka keran ini dikurangi gitu ya. Dikurangi tinggal 35%-nya tahun 2011, kemudian 2011 itu dikurangi lagi, kemudian tahun 2013 itu impornya dikurangi sampai 13,4%. Nah, tapi ternyata dampak pemangkasan impor itu juga ada gitu ya, juga ada. Apa saja? Yang pertama terjadi pengurasan populasi sapi ya. Sehingga dari sensus pertanian tahun 2013 oleh BPS itu menyimpulkan bahwa populasi sapi itu turun 19% dari data yang dirilis pada 2011. Kemudian juga terjadi pemotongan betina produktif ya. Menurut Tawaf ya ini ahli persapian dari Universitas Padjadjaran. Ini rata-rata pemotongan betina produktif itu ternyata juga mencapai cukup tinggi ya 31,08%. Nah, dampak yang lainnya apa? Terjadi pengurasan populasi sapi perah ya. Kemudian terjadi harga daging tetap tidak terkendali ya. Kemudian impor daging dan sapi bakalan ini juga tetap terjadi ya. Jadi begini ya, untuk persoalan dari sapi potong itu memang rumit ya, karena kalau seperti perunggasan itu kan dikuasai oleh skala-skala besar ya. Jadi ini karena skala kecil itu juga penanganannya juga cukup rumit ya. Kemudian karena dampak seperti itu, akhirnya juga swasembada daging ini belum tercapai sehingga di era Presiden Jokowi ini juga mencanangkan swasembada daging, tetapi masih lama ya, jadi masih lama yaitu tahun 2026. Next. Nah, kemudian tahun 2016 akhir itu dicanangkan yang disebut dengan Upsus Siwap atau upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Nah, ini landasan perundangannya adalah Permentan nomor 48 tahun 2016 tentang
upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau ya. Jadi Upsus Siwap ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia besar dalam memenuhi kebutuhan produk ternak dalam negeri. Kemudian Upsus Siwas ini kegiatan yang terintegrasi ya untuk percepatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Kemudian yang dimaksud ternak ruminansia indukan itu apa sih? Yaitu ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat dan digunakan untuk pengembangbiakan. Sedang apa yang disebut dengan betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Nah, ini landasan perundangannya. Kemudian juga keputusan Menteri Pertanian nomor 656 tahun 2016. Next. Nah, ini alur kerja dari Upsus Siwap ya tahun 2017. Nah, ini Upsus Siwap ini dibagi menjadi 3 pola pemeliharaan ya. Ada ekstensif, ada semi intensif dan ada intensif ya. Untuk ekstensif ini di daerah NTT ya, NTB karena di sana kan pemeliharaannya masih banyak yang secara ekstensif ya. Kalau saya punya mahasiswa S2 dari NTT ya, Lalu tidak salah namanya, Mas Lalu ya, dulu juga alumni FKH UNER, kemudian ambil S2 Agribis. Di sana memang pemeliharaan di Indonesia Timur itu kebanyakan masih secara ekstensif ya, secara ekstensif. Tapi sebenarnya jumlah di sana cukup banyak ya. Jadi kemudian yang semi intensif ini untuk daerah Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera dan Kalimantan. Nah, kemudian di Jawa, Bali dan Lampung ini yang sudah intensif. Nah, kemudian target dari Upsus Siwap ini adalah penambahan yang untuk ekstensif ini juga penambahan rumput dan legum, kemudian prasarana sumber air, kemudian obat dan vaksin. Tujuannya untuk apa? Untuk jaminan ketersediaan pakan, karena tidak mungkin kita melakukan kegiatan menaikkan produktivitas tetapi tanpa ketersediaan pakan yang cukup gitu ya. Jadi harus ada penanaman HMT atau rumput dan legum ya. Kemudian jaminan ketersediaan air ya. Itu penting karena kan tidak semua daerah itu sumber airnya bagus ya, apalagi kalau musim kemarau gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah tertentu ya dibuatkan sumur-sumur ya untuk ketersediaan air ini menjadi cukup karena air ini penting baik untuk pertumbuhan HMT, untuk manajemen pemeliharaannya ya. Kemudian obat dan vaksin tentu untuk pencegahan dan pencegahan penyakit. Ya. Ini untuk semi intensif ini ditargetkan ada 0,3 juta akseptor inseminasi buatan. Kemudian untuk yang semi intensif ini ditargetkan ada 0,8 juta ya yang dikawinkan baik kawin alam maupun kawin IB ya. Jadi memang kebutuhan IB itu tidak serta merta rata ya. Kalau saudara di Jawa itu kan cari N2 cair N2 cair dan kontainernya juga mudah, cari simen bekunya juga mudah. Tetapi kalau kita coba keluar Jawa itu masih belum ada ya. Saya waktu itu pernah pengabdian masyarakat di Bontang ya bersama Pak Sami, Dr. Iwan Sami dan Pak Trilas waktu itu ya, itu kan ahli reproduksi ya. Itu ternyata di sana itu belum ada simen beku itu sehingga
waktu itu kita membawa dari Surabaya gitu ya. Waktu kita membawa dari Surabaya itu tidak semua pesawat mau gitu ya, karena kan takut ya, karena membawa N2 cair itu takut gitu ya. Jadi yang bisa membawa itu hanya pesawat Garuda gitu ya, hanya pesawat Garuda. Akhirnya kita dari Surabaya langsung ke Balikpapan, kemudian ke Bontang, tapi N2 cair dan kontainer sama simen bekunya itu harus, karena nggak ada penerbangan Garuda yang langsung ke Balikpapan ya, pesawatnya dari Surabaya ke Jakarta dulu, Jakarta baru ke Balikpapan ya. Dan ternyata ketika kita cek sampai di Balikpapan, ternyata rusak ya, ternyata rusak. Jadi kita tidak jadi bisa mengimplementasi IB tadi di Bontang ya. Waktu itu kita memang kerjasama dengan Pupuk Kaltim untuk Penmasnya. Nah ini persoalan-persoalan di lapangan yang kadang-kadang juga harus kita cermati ya. Jadi tentu pelaksanaan program-program seperti ini tidak akan sama rata bagusnya ya di tergantung daerah masing-masing gitu ya, antara Kalimantan dengan Jawa pasti beda untuk pelaksanaan di lapangan. Nah itu yang juga harus kita cermati. Kemudian untuk di Jawa ini yang intensif ini programnya adalah penanaman HMT, kemudian penyehatan gangguan reproduksi. Makanya kan Pak Sami dan Pak Trilas itu sibuknya luar biasa beberapa tahun terakhir ini, karena harus melakukan proyek Gangrep itu ya. Jadi dia ke berbagai provinsi untuk melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi ya. Kemudian penyediaan semen beku, kemudian tenaga inseminator, penyelamatan betina produktif. Nah ini kemudian program SIWAP ini ditargetkan ada 4 juta akseptor kawin IB maupun kawin alam ya, dan harapannya adalah 3 juta itu terjadi kebuntingan. Itu yang diharapkan dari program UPSUS SIWAP ini. Next. Nah, ini alur kerja operasional UPSUS SIWAP, bahwa pertama kan dilakukan pendataan dan pemeriksaan status reproduksinya ya. Kemudian ini kalau yang nggak ada gangguan reproduksi ya langsung saja di IB gitu ya. Tetapi kalau ada yang gangguan reproduksi maka harus dilakukan penanganan medis dulu ya. Kemudian penanganan perbaikan pakan, kemudian baru menjadi akseptor dari inseminasi buatan. Kemudian dilakukan IB, bunting, perbaikan pakan. Tetapi kalau gangguan reproduksinya sudah permanen ya, maka kemudian harus dipotong. Tuh. Next. Nah, luaran dari UPSUS SIWAP ini terlayaninya perkawinan sapi kerbau sekitar 3 juta ekor akseptor, kemudian tingkat kebuntingannya 70% dari yang di IB, tingkat kelahirannya 80% dari akseptor yang bunting, kemudian bertambahnya luas lahan hijauan pakan ternak, penurunan pemotongan betina produktif, kemudian terdistribusinya semen beku N2 cair dan kontainer sesuai dengan peta kebutuhan, kemudian tertanggulanginya kasus gangguan reproduksi, dan terselenggaranya manajemen pelaporan kinerja UPSUS SIWAP sebanyak 35 laporan. Next. Nah, ini ruang lingkupnya. Jadi optimalisasi keberhasilan IB, pengadaan semen beku sesuai dengan SNI ya. Jadi harus ada standar nasional ya untuk semen beku ya. Jadi kita juga punya produk di Universitas Erlangga itu punya produksi semen beku di TF ya, tapi saya tidak tahu apakah sudah terstandar nasional atau belum. Tapi sekalipun tidak SNI misalnya, mereka untuk penjualannya itu sudah
cukup besar ya, jadi yang butuh juga cukup banyak ya. Kemudian distribusi semen biku dan N2 cair ya, penanganan gangguan reproduksi, penguatan pakan, penyelamatan betina produktif, kemudian peningkatan kompetensi inseminator, PKB dan ATR, kemudian supervisi dan pendampingan UPSUSIWAP. Nah, ini ruang lingkupnya. Next. Langkah yang mendukung program UPSUSIWAP ini ya. Dokter. Oke. SDM itu refresh ya, refresh untuk Terima kasih. untuk BIMTEK, PKB, ATR, kemudian handling semen beku ini karena ini sangat penting ya. Kemudian BIMTEK, petugas ISIHNAS atau ini sistem informasinya ya. Jadi kita juga sudah mempunyai sistem informasi ya tentang kesehatan hewan ya. Jadi sistem informasi kesehatan hewan nasional ya, ISINAS itu sudah ada seperti pelaporan-pelaporan itu dilakukan secara online, itu kita sudah punya. Tapi tentu petugasnya harus dinaikkan, kompetensi SDM-nya harus dinaikkan. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana ya. Jadi ini harus gini. Next. Nah, capaiannya ini nanti bisa saudara baca. Capaiannya ternyata sudah cukup bagus. Ini juga laporan dari Kementan ya. Jadi ternyata keberhasilannya cukup bagus, baik untuk IB-nya, untuk kebuntingannya maupun untuk kelahirannya. Jadi ternyata ini bisa menghasilkan tambahan pada peternak sebesar 20,54 triliun ya. Padahal investasi dari UPSUSIWAP ini hanya 1,41 triliun ya. Jadi katanya UPSUSIWAP ini berhasil gitu ya. Jadi bisa kalau sejak dirupiahkan itu 20,54 triliun ya nilai tambahnya. Next. Next. Nah, kemudian karena UPSUSIWAP ini berhasil dengan baik, maka kemudian dikembangkan menjadi psikomandan. Ya, jadi mulai 2020 ini dikembangkan menjadi psikomandan, yaitu sapi kerbau komoditas andalan negeri atau psikomandan. Nah, ini berdasarkan peraturan nomor 17 Permentan nomor 17 tahun 2020. Nah, cakupan dari psikomandan ini lebih luas ya dibandingkan dengan UPSUSIWAP ya, yang hanya berfokus pada peningkatan kelahiran dengan mengoptimalkan fungsi reproduksi gitu ya. Nah, psikomandan ini tidak sekedar dioptimalisasi peningkatan kelahiran dan fungsi reproduksinya, ya tadi ada pemeriksaan gangrep dan sebagainya, tetapi merupakan inovasi dan langkah baru untuk percepatan peningkatan populasi dan produktivitas sapi dan kerbau sehingga ternak tersebut benar-benar menjadi andalan negeri gitu ya. Jadi si komandan ini mencakup peningkatan produktivitas hingga bahan pangan tersaji kepada konsumen, atau dengan kata lain, si komandan merupakan program untuk menjadikan sapi dan kerbau sebagai ternak andalan negeri guna penyediaan kebutuhan pangan di negeri ini dan tidak impor daging sapi lagi. Next. Nah, ini proses bisnisnya. Jadi mulai yang pertama adalah proses peningkatan kelahiran, kemudian proses peningkatan produktivitas, proses keamanan dan mutu pangan, kemudian yang terakhir adalah proses pemerataan penyediaan pangan. Nah, ini maka ada proses seperti ini ya. Jadi sapi sebagai akseptornya itu dioptimalisasi IB dan optimalisasi kawin alam, kemudian akan terjadi kelahiran. Nah, ketika lahir ini ada intervensi pada pakannya ya.
ada penggemukan, ya digemukkan. Kalau memang belum tercapai berat potongnya, maka ditunda potong dengan memperbaiki pakannya. Kemudian nanti akan sampai pada siap potong. Nah, siap potong kemudian dipotong. Nah, pemotongannya ini harus menghasilkan produk yang asuh, ya. Kemudian harus memperhatikan hygiene dan sanitasinya, ya. Nah, kemudian dari pemotongan tadi akan menghasilkan daging. Nah, kemudian akan diidentifikasi pemetaan suplai dan demand-nya, kemudian didistribusikan dan pemasarannya hingga sampai pada konsumen. Next. Jadi proses bisnis daripada si komandan ini ada 4 tadi ya, peningkatan kelahiran, peningkatan produktivitas, keamanan dan mutu pangan, dan pemerataan penyediaan pangan. Next. Nah, capaiannya ternyata sudah cukup bagus ya, sudah dari evaluasi sampai 17 Mei ini juga ada peningkatan dari akseptornya, ada peningkatan kebuntingannya, peningkatan kelahirannya. Next. Nah, Grand Design pengembangan sapi dan kerbau itu adalah sampai dengan tahun 2045 ya akan dicapai melalui 4 tahap. Yang pertama adalah swasembada dan rintisan ekspor, ini akan dicapai pada 2020 sampai 2022. Kemudian ekspor akan dicapai pada 2026, kemudian pemantapan ekspor akan dicapai pada 2035, kemudian lumbung pangan Asia akan dicapai pada 2045. Ya. Kebijakan pengembangan sapi adalah peningkatan populasi sehingga share produksi daging lokal meningkatnya kemampuan ekspor dan bertambahnya usaha sapi berskala komersial. Ya, jadi begini, kalau di sapi ya itu memang berbeda dengan pada perunggasan dan pada ini ya, pada sapi perah. Kalau pada perunggasan itu sudah ada kemitraan, ya sudah ada kemitraan. Jadi pengusaha-pengusaha baik itu pakan, kemudian pembibitan itu sudah atau poultry yang punya poultry itu sudah melakukan seperti calon pokpan, kemudian juga person-person itu banyak yang melakukan kemitraan sehingga perkembangan unggas itu cukup bagus sehingga sudah mencapai swasembada ya. Kemudian di sapi perah itu juga terkoordinasi dengan baik ya karena ada KUD ya, ada KUD sehingga karena peternak juga tidak bisa menjual susunya sendiri ya, mau tidak mau dia harus bergabung dengan KUD gitu ya. Jadi untuk menjual susu melalui KUD kemudian dibawa ke industri pengolahan susu atau IPS. Nah, kalau sapi potong, nah ini masih tidak seperti itu. Jadi masih sangat tergantung pada jagal dan pada jagal dan belantik. Ya, jadi mereka biasanya kalau punya 1-2 ekor itu ya sudah diparani belantik, dibeli ya sudah gitu ya. Kemudian enggak ada apa ya, enggak terkoordinasi dengan baik gitu ya. Jadi ya hanya peran belantik dan jagal ini, bahkan betina produktif itu kenapa kemudian terus dipotong itu karena memang harganya lebih murah, belantik lebih seneng gitu ya, lebih seneng membeli sapi-sapi seperti itu kan ya harusnya kan peraturannya nggak boleh disembelih, tapi ya masih saja lolos ya betina produktif itu dan di pasaran betina ini jauh lebih murah daripada jantannya gitu, jadi mereka beli seperti itu. Nah ini kalau kita tahu makanya kalau tadi karena pemeliharaannya 1-2 ekor itu kita kemudian tidak bisa efisien, maka kita punya kalau di FKH UNER pengusaha sapi potong ya namanya Dr. Hewan Suparto. Dr. Hewan Suparto itu alumni FKH UNER yang dia kembali ke desa membangun desanya. Nah, itu dia membentuk kelompok gitu ya.
Jadi sapi-sapi yang hanya dipunyai 1-2 ekor itu kemudian dikelompokkan ya, jadi menjadi kelompok ternak. Nah, kelompok ternak ini kemudian melakukan kegiatan bersama ya. Jadi membuat fermentasi pakan bersama, menjual bersama, sehingga lebih efisien ya, lebih efisien dibanding kalau menjual sendiri-sendiri. Makanya kan Dr. Iwan Suparto pernah mendapat penghargaan Kick and the Heroes ya kalau nggak salah ya di Jakarta. Nah, ini karena perannya bagaimana dia mengelompokkan sapi yang hanya 1-2 ekor tadi ya. Jadi itu kontribusi yang sangat besar ya. Kemudian dari kotorannya saja bisa dibarter untuk beli pakan itu ya. Jadi dari kotorannya saja bisa dibarter untuk beli pakan. Kemudian untuk penjualannya bersama-sama dibawa ke Jakarta menjadi efisien. Nah, ini terobosan-terobosan seperti itu yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalian juga harus seperti itu. Kemudian dulu sempat ada SPR ya, Sekolah Peternakan Rakyat. Itu ya hampir sama dengan konsepnya Dr. Iwan Suparto itu. Jadi mengelompokkan petani, kemudian diberi pendidikan, disekolahkan ya. Disekolahkan caranya membuat fermentasi pakan itu seperti apa ya. SPR itu dulu dikomandani oleh IPB ya, Institut Pertanian Bogor ya. Jadi dan uji cobanya di Bojonegoro ya. Kemudian ada staf dinas peternakan dari Bojonegoro yang ambil S2 agribisnis. Kebetulan saya yang membimbing, jadi mengevaluasi hasil dari SPR ini ya bagus ya, karena upaya melalui kelompok ini usahanya menjadi lebih efisien ya. Nah, itu kemudian kenapa kita impor daging itu ternyata ya memang di luar negeri lebih murah harganya ya daripada kita. Kita itu mahal sekali, 1 kilo daging itu 100.000 ya. Kalau di luar negeri itu murah ya. Jadi kalau saya pernah nengok anak saya yang sedang kuliah di Copenhagen ya. Itu di Copenhagen itu harga daging ayam dan daging sapi itu sama gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan jauh sekali ya, ayam hanya sekitar 30-an, kemudian daging harganya 100.000 gitu, jual sekali ya. Padahal kalau di luar negeri seperti di Copenhagen itu sama harganya antara daging sapi dengan daging itu. Nah, makanya karena apa? Karena pemeliharaan di luar negeri itu melalui range ya. Jadi hemat tenaga kerja. Jadi kalau mungkin saudara pernah pernah keluar negeri ya, misalnya di Australia itu antara Melbourne ke Shepparton, itu kalau kita lihat di situ itu sudah peternakan sapi semuanya, tapi kita nggak pernah ketemu orang di situ. Jadi ketemunya ya sapi-sapi aja, karena sapi-sapi itu dipelihara dalam range ya, kemudian dicari ada kubangan sebagai tempat minum, kemudian di dekat kubangan ini diberi pakan tambahannya, misalnya konsentratnya itu ditaruh di dekat kubangan di range itu. Jadi kemudian hijauan pakannya itu sudah otomatis ya. Jadi sepanjang waktu ada air dengan pipa-pipa air yang bagus sehingga hijauan itu tumbuh bagus karena pengairannya sudah demikian bagus. Nah, ini karena demikian mudah memelihara seperti itu ya. Jadi daging di sana itu murah gitu ya, murah. Makanya kita kalau impor itu murah gitu ya. Makanya Dahlan Iskan itu kan pernah juga mencanangkan seperti itu ya, pengen beri lahan, kemudian mau meniru seperti di Australia itu ya, tapi kemudian sudah lengser ya dari Menteri BUMN waktu itu, tidak tahu proyeknya itu apa terus berjalan atau tidak ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan sapi potong ya. Saya kira kalian sebagai mahasiswa kedokteran hewan ya juga harus mengawal ya program dari pemerintah ini ya. Jadi ikut mengawal ya, mengawalnya bagaimana ya, ikut care, ikut memberikan masukan seperti diskusi pada siang hari ini. Kalian bisa memberi masukan ya. Nah, saudara juga bisa melakukan penelitian baik itu untuk skripsi, untuk PKM ya. Jadi misalnya
bagaimana pelaksanaan program psikomandan ini di daerah tertentu. Nah, ini kan kita bisa membuat PKM dengan judul itu atau skripsi dengan judul itu, karena kan berarti kita bisa mengevaluasi pelaksanaan dari psikomandan ini, ya capaiannya apa, kendalanya apa. Nah, ini kan bisa dibuat penelitian, ya bisa dibuat skripsi, ya bisa dibuat PKM gitu ya, karena dan kalau kalian terjun langsung di masyarakat untuk penelitian-penelitian seperti ini, maka pengalaman saudara tentu juga akan bertambah, ya. Jadi sehingga saudara nanti menjadi dokter hewan yang benar-benar tahu, ya, kondisi di lapangan itu seperti apa. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Profesor Srihidana. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa segera dikirimkan melalui fitur chat yang ada. Oke, dokter, ini kita sudah ada pertanyaan dari Saumi Kirei. Ya. Langsung saya bacakan aja ya, dokter. Ya. Permisi dokter, izin bertanya, UPSU Siwab kan baru mulai pada tahun 2016, lalu Psikomandan pada tahun 2020. Apakah sebelum tahun 2016 ada program khusus swasembada untuk mempercepatan swasembada? Baik, langsung saya jawab ya. Jadi memang betul ya, UPSU Siwab ini dimulai pada tahun 2016 akhir ya, Oktober. Kemudian Psikomandan ini untuk melanjutkan dari program Siwab ini, UPSU Siwab ini pada tahun 2020. Sebelumnya ada ya, seperti saya sampaikan tadi, mulai tahun misalnya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ya itu sudah dicanangkan sebetulnya program-program untuk peningkatan swasembada daging ini. Tapi ya karena demikian peliknya ya untuk sapi potong ini, ya ini kemudian juga program-program tersebut belum tercapai. Dan kalau di Indonesia itu sebenarnya malah ada yang mengatakan seperti ini, apakah penting, apakah perlu sih kita swasembada daging gitu, karena kan kita itu sudah tersubstitusi oleh unggas gitu, untuk kebutuhan protein hewani itu sudah tersubstitusi oleh kebutuhan daging unggas gitu, dan dari kualitas gizinya pun ya mungkin ada perbedaan gitu ya, tapi juga perbedaannya tidak sebegitunya gitu ya. Jadi artinya bahan daging substitusi itu sebetulnya ada gitu ya, seperti disubstitusi oleh unggas yang harganya jadi 3 kilo daging unggas itu bisa untuk hanya setara dengan 1 kilogram daging, sehingga sebenarnya kebutuhan protein hewani itu bisa masyarakat itu justru akan lebih senang, jadi mereka hanya mengkonsumsi daging ini misalnya kalau lebaran untuk masak-masakan yang khas seperti yang membutuhkan daging ya, itu hanya hari-hari tertentu gitu. Nah ini makanya kemudian kenapa sih ada yang mengatakan kenapa sih susah-susah kita ke daging gitu ya, karena kan produk substitusinya itu jauh lebih murah gitu. Telur juga hari ini 1 kilo di tetangga di warung di sebelah saya itu hanya 20.000 gitu ya. Itu kan murah sekali gitu ya. Dapat 5 kilo untuk 100.000 itu 5 kilo telur ayam gitu ya. Jadi ini juga jadi bukan mengendorkan semangat untuk psikomandan ya, tapi ini harus juga jalan bersama-sama gitu ya, jalan bersama-sama. Ini memang di Indonesia problemnya seperti itu, tapi saya yang heran itu ya di luar negeri itu. Kenapa
sapi dengan daging ayam itu harganya bisa sama. Jadi kalau kita masak ya suka-suka aja. Kalau kita pengen daging ya beli daging, beli ayam, tapi harganya itu sama gitu. Nah ini kalau di Indonesia bedanya seperti itu. 1 kilogram daging dapat 5 kilo telur, 1 kilogram daging dapat 3 kilogram ayam ya. Kalau ibu rumah tangga pilih mana kira-kira? Untuk menyelamatkan dapur gitu, pilih mana? Kan nggak pilih daging unggas tadi ya. Nah ini juga perlu dipikirkan ya. Jadi sebenarnya program swasembada daging itu sudah ada sejak dulu itu ada, tapi memang pelik gitu ya, karena tadi sistem pemeliharaannya yang ekstensif, kemudian pemeliharaannya hanya 1 sampai 2 ekor, ya sehingga kemudian tujuannya tidak profit oriented gitu ya, masih jarang ya pengusaha-pengusaha daging, pengusaha-pengusaha sapi itu ya. Nah sekarang sebetulnya teknologinya sudah lebih maju ya, makanya kalau saudara makan di restoran Jepang ya, kan ada daging wagyu ya, yang di restoran Jepang yang diiris tipis-tipis kemudian dipanggang, itu kan dari sapi tertentu, itu enggak semua sapi bisa digunakan dagingnya daging wagyu itu. Jadi itu memang produksi dari Jepang, sapi-sapi dari Jepang. Kemudian sekarang Taiwan juga sudah mulai memproduksi seperti itu. Jadi lebih ke kualitas dagingnya ya, lebih ke kualitas dagingnya. Kemudian juga katanya PT Santori itu juga sudah mulai mau meneliti yang ke arah kualitas daging gitu ya. Karena kan harganya jadi lebih mahal kalau saudara makan di restoran Jepang itu kan mahal ya harganya, untuk bisa makan daging yang bisa dibakar sebentar saja kemudian sudah enak gitu ya. Nah itu persoalan di persapian dan perdagingan. Baik, saya kira itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya dari Kak Ristiati. Untuk program dari si komandan sendiri, tadi kan bukan hanya fokus pada IB. Apakah skema program bisnis si komandan juga dibagi berdasarkan kondisi daerah di Indonesia, mengingat kondisi pasar di Indonesia juga beragam? Jadi memang itu makanya kemudian karena kondisinya beragam ya, ada daerah-daerah produksi seperti NTB, seperti daerah Nusa Tenggara Barat itu kan daerah termasuk daerah produksi ya, Jawa Timur itu juga termasuk daerah produksi, tetapi kan juga ada daerah-daerah yang tidak mempunyai produksi daging yang cukup gitu, sehingga kan di proses bisnis keempat itu ya, di proses bisnis keempat itu kan memang di situ ada pemasaran ya, ada aspek pemasarannya itu juga dikaitkan di situ ya. Jadi sehingga daerah-daerah yang seperti DKI Jakarta misalnya itu kan daerah konsumsi bukan daerah produksi. Nah ini bagaimana pola demand-nya, pola permintaan dan penawarannya ini berjalan dengan baik, maka diatur di bisnis yang keempat tadi, sistem bisnis yang keempat tadi. Kemudian yang daerah produksi ya mensuplai, kemudian daerah yang konsumsi seperti DKI Jakarta misalnya itu kan pemakai. Nah ini supaya tidak terjadi gap yang terlalu besar ya, jadi misalnya di daerah produksi harganya murah, kemudian di daerah konsumsi kemudian harganya sangat mahal. Nah ini yang akan dicoba di pemerataan seperti itu yang akan dicoba dilakukan. Nah jadi memang Indonesia itu sangat luas ya, kemudian masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Jadi ini yang kemudian dipikirkan juga nantinya di proses bisnis yang keempat dari si komandan itu. Saya kira itu ya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dari Kak Cesarius. Pertanyaannya terkait apa penanganan untuk mencegah kematian ataupun penyembelihan sapi betina produktif
di masyarakat peternak ekstensif. Terima kasih. Ya, itu memang penyembelihan betina produktif itu sebetulnya ya satu sudah diatur perundang-undangannya ya. Jadi sebetulnya sudah kuat ya secara legal, secara hukum itu sudah kuat karena sudah ada undang-undangnya ya. Jadi sudah diatur bahwa penyembelihan ya kalau ketahuan menyembelih hewan betina produktif itu akan ada sanksinya gitu ya. Tetapi ternyata ya tadi di masyarakat itu penyembelihan betina produktif itu masih terus berjalan, bahkan angkanya juga cukup tinggi ya. Jadi ada bilang 30% ya betina produktif. Kalau betina produktif itu kemudian dipotong kan kita kehilangan induk ya, kita kehilangan penyumbang bakalan ya. Jadi kan kemudian tidak ada lagi yang bunting yang menghasilkan anak. Nah ini ya tentu untuk mengurangi ini ya undang-undang peraturannya itu harus ditegakkan gitu ya. Kalau kalian nanti menjadi dokter hewan di karantina di juga di RPH saudara juga harus tegas ya kalau memang itu betina produktif ya jangan sampai lolos gitu ya. Itu kan lemahnya pengawasan ya. Saudara sebagai dokter hewan yang harus mengawasi di RPH itu saudara harus benar bekerja dengan maksimal, itu nomor satu. Kemudian juga masyarakat itu juga harus diberi wawasan bahwa jangan menjual lah sapi betina produktif. Karena kan memang sapi itu menjualnya kalau masyarakat itu ya cuman ke belantik sama ke jagal ya. Jadi kalau butuh uang kemudian jagalnya datang, kemudian ada belantik datang ya dijual aja gitu kan. Nah, ini pengawasan di lapangan jadi juga mungkin belantik sama jagal ini juga harus diberi wawasan gitu ya, harus diberi wawasan jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Karena kan kalau menjual kalau beli betina itu lebih murah dari beli jantan gitu ya. Jadi ya jagal seneng aja kan nanti kalau sudah jadi daging kan nggak ditanya ini dari sapi jantan atau sapi betina gitu kan nggak ditanya ya. Kalau saudara makan daging sapi kan itu sapi jantan atau sapi betina kita kan juga nggak tahu gitu ya. Jadi karena harganya murah, kemudian ya dibeli aja sama jagal, kemudian jagal mungkin nggak tahu kenapa kok sampai di RPH juga bisa lolos. Nah ini memang mata rantai yang harus benar-benar kita tegakkan ya. Jadi peran kalian nanti kalau bekerja di situ pengawasan kemudian memberi penyadaran ya pembelajaran ke belantik ke jagal kemudian ke masyarakat peternak itu menjadi sangat penting ya supaya ke depan sapi kita tidak terkuras ya ada betina yang bisa bunting kemudian menghasilkan anak dan ada kelahiran sapi sehingga kita tidak kesulitan untuk mendapatkan bakalan ya sehingga kita tidak harus impor bakalan dari luar negeri. Itu saya kira. Ada lagi? Pertanyaan terakhir asal dari saya, seperti pemaparan tadi, kita kan sudah memasuki swasembada ayam. Karena skema produksi dari ayam sendiri berupa partnership dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga ekonominya tumbuh. Untuk sapi pedaging sendiri, apakah si komandan ini juga ada program partnership ke perusahaan-perusahaan besar, supaya bisa maju seperti peternakan? Sampai saat ini kelihatannya pola kemitraan itu belum berjalan dengan sebaik pada unggas, sebaik pada sapi perah ya. Kalau sapi perah misalnya perusahaan susu Greenfield itu di lereng gunung apa itu yang di dekat Blitar itu ya. Kan ada perusahaan Blitar itu ada perusahaan sapi Greenfield. Nah itu mereka melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar, kemudian menjual susunya itu ke Greenfield gitu. Nah ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sapi potong ini kan memang
belum banyak gitu ya. Kemudian peternak-peternak itu tidak untuk menjualnya ya cuma dengan belantik dan dengan apa tadi jagal. Kalau memang nantinya ada kelompok-kelompok peternak seperti yang dilakukan oleh Dr. Hewan Suparto, seperti SPR. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya melalui SPR, melalui apa kelompok-kelompok ternak gitu itu sudah sebetulnya sudah mulai dilakukan, tapi memang belum sebagus pada karena memang belum sebagus pada perunggasan dan sapi perah ya. Jadi itu yang memang mungkin juga perlu direkomendasikan terkait kemitraan ini sehingga lebih mudah mengawasinya kalau kita dalam satu kelompok, dalam satu apa kemitraan ya, terutama untuk penurunan betina penyembelihan betina produktif itu menjadi terkontrol gitu, tidak langsung ya. Jadi karena penjualannya tidak langsung ke jagal, tidak langsung ke belantik, tapi melalui kelompok ternak. Nah, ini juga akan bisa mengendalikan ya pemotongan betina produktif. Ya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Profesor Sri Hidana. Sebelum meninggalkan tempat, saya meminta kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera karena kita beralih ke sesi foto bersama. Mari. Mungkin kepada operator, slide saya bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke, Mbak Nitya. Saya persilakan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar, selanjutnya. Satu, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Profesor Sri Hidana atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.